di UGM harus bisa bahasa Inggris, Kak. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama Panji di sini dan ini adalah video yang akan membahas tentang Q&A part 2. Jadi kemarin teman-teman tuh baik banget kan yang tanya, dan pas aku bikin videonya ada beberapa dari kalian itu yang request bikin Q&A part 2 karena mereka ketinggalan, mereka kayak gak ngedrop question di instastory aku yang Q&A part 1 gitu. Jadi aku disuruh bikin Q&A part 2. Oke. Tapi sebelum videonya dimulai, teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen juga masuk ke Universitas Gadjah Mada tentunya. Oke, kita mulai videonya dari pertanyaan pertama dari si Abeli. Sistem kuliah di UGM sekarang gimana? Kalau di departemenku full daring. Tapi kalau di departemen lain itu ada kemungkinan blended. Blendednya itu kayak gimana? Blended itu kan bauran gitu loh. Ada campuran offline online gitu. Nah, ada juga di fakultas yang menerapkan nanti kita tuh dari awal semester sampai UTS kita daring, terus nanti akan dikaji ulang apakah efektif atau enggak. Kalau kurang efektif dan COVID-nya udah mulai turun, nah di UTS sampai UAS itu nanti akan ada pertemuan luring atau offline kayak gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya dari din05_. Kak, jurusan ilmu keperawatan di sana adanya S1, bisa lanjut nurse nggak, Kak? Terima kasih. A few moments later. Oh, di sini emang ada prodi ilmu keperawatan S1. Nah, biasanya itu mereka tuh kayak langsung ada apa ya namanya, koas atau apa gitu. Kalau dokter kan koas kan, nanti dia bisa ambil profesi dokter juga. Nah, mungkin di keperawatan tuh juga sama. Aku punya sih teman keperawatan, cuman aku nggak tahu di sana kayak mana gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Mas suka sebel nggak? Oh, ini pertanyaan dari Anisha Ica 2311. Mas suka sebel nggak sama dosen? Nggak dong, kan aku penjilat. Canda. Nggak pernah aku nggak pernah sebel sama dosen. Sebel juga sih kalau nilai jelek. Kalau mereka ngasih nilai jelek. Cuman aku kayak nggak sebel-sebel banget gitu, karena ya gimana pun mereka juga ngasih ilmu kan ke kita gitu. Sedangkan kita nggak ngasih apa-apa ke mereka. Kok hitam banget gue? Next, gimana sih caranya biar gak introvert, Mas? Aku takut pas nanti udah kuliah terlalu introvert, mana maba lagi. Nah, aku sebenarnya tuh juga introvert. Jadi tipsnya biar gak introvert itu menurutku, biasanya orang-orang introvert tuh kalau ketemu sama orang lain nunggu ditanya dulu kan, baru ada muncul percakapan. Nah, mungkin kamu bisa mulai dari hal-hal kecil kayak ngajak ngobrol dulu, kayak ya kamu tahu sendiri kebudayaan orang-orang Indonesia tuh kayak mana. Budaya basa-basi harus kamu internalisasikan dalam diri biar kamu kayak ya ada sedikit obrolan untuk memulai pembicaraan gitu. Nah, itu tips dari aku sih. Terus kalau kamu udah mulai biasa untuk memulai pembicaraan, uh, kamu bisa menyisipkan guyonan-guyonan biar percakapanmu tuh kayak nggak sepaneng gitu loh, kayak nggak serius banget, kayak ada bercanda-bercandanya. Nah gitu. Nanti kalau misalkan kamu udah menguasai itu semua, dijamin kamu pasti bakal extrovert, bahkan kamu bisa jadi gila. Anda gila. Hah, garing banget gue ya. Terus next. Circle pertemanannya gimana, Mas? Circle pertemanan di UGM. Nah, circle pertemanannya tuh kayak ya biasa kayak pertemanan yang lain. Kalau kita tuh ada circle buat main, ada circle buat belajar, tapi kadang juga circle-nya kita tuh sama semua gitu. Jadi ya tergantung individu masing-masing sih. Terus ada pertanyaan lagi dari Aisyah Ariko. Mas Panji, cuma mau tanya sih, hukum UGM kira-kira skor UTBK-nya worth it berapa ya? Yang worth it berapa ya? Nah,
Sebenarnya aku juga nggak tahu skor UTBK teman-teman hukum yang masuk ke sana tuh berapa. Cuman eh, rata-rata kalau masuk ke PTN itu 500 ke atas nggak sih? 5.525, 5.50, 5.75 itu kayaknya menurutku udah aman sih. Apalagi kalau udah nyampe 600 itu udah aman. Menurutku skor UTBK yang ya katakanlah minimal ya segitu sih, jangan sampai di bawah 450 sih menurutku. Tapi itu tergantung angkatan kalian. Kalau misalkan angkatan kalian nilai skor UTBK-nya bagus-bagus semua, nah nanti nilai minimal masuknya juga akan ikut naik gitu. Yang biasanya cuma misal 450, nanti di angkatan kalian skornya bagus-bagus, itu nilai minimalnya nanti bisa naik jadi 550 atau bahkan 600 gitu. Gitu. Itu dari aku ya. Terus pertanyaan dari Erin Dwi underscore. Di semua prodi itu ada program kayak pertukaran pelajar ke luar negeri gitu nggak sih? Ada sih. Itu kayak di uh, apa yang namanya di UGM tuh kayak ada program yang biar kita bisa kayak dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Kalau yang reguler gitu ya. Nah, kalau yang IUP jelas mereka 2 tahun di sini, 2 tahun di luar gitu biasanya ya. Terus ada pertanyaan dari Ini Rosa. Di UGM harus bisa bahasa Inggris, Kak. Nggak bisa bahasa Inggris. Canda. Eh, jadi di UGM itu, ya gimana ya, ya menurutku harus bisa sih. Ya at least kalian tahu basic-basic bahasa Inggris itu kayak mana. Karena di sini buku penunjangnya itu mostly dari luar. Karena ya ilmu itu paling banyak dari barat gitu loh. Kayak cabang ilmu itu berkembangnya paling pesat tuh di barat. Jadi ya buku-bukunya juga dari barat semua gitu. Tapi nggak semua sih, ada yang dari Indonesia. Cuman kalau yang di Indonesia tuh kayak masih belum terlalu berkembang gitu loh. Gimana sih? Ya, bukan jelek juga, cuman lebih worth it buku-buku bahasa Inggris, bahasa luar gitu, buku-buku dari barat kayak gitu. Gitu. Terus ada pertanyaan dari Nova Fikriani, ini temanku pas aku di UNY, temanku sekelas dulu. Bikin konten sehari 20.000 di Jogja dong kak. Siap. Bisa apa kan? Bikin videonya. Terus ada pertanyaan dari underscore Cinwi. Mas nanya nih, apa akreditasi itu berpengaruh ya waktu nanti masuk ke dunia kerja? Aku pun juga nggak tahu kalau ditanyain kayak gini, karena aku juga belum pernah apply kerja kan. Cuman aku dulu pernah ikut job fair yang diadain UGM. Nah, aku tuh jadi LO di perusahaan. Nah, di sana itu sistemnya kan mereka kayak siapa yang mau ngelamar drop CV. Nah, di akhir acara, waktu acara yang udah ditutup, apa yang pencari kerja itu udah keluar dari Grasaba, itu perusahaan itu kayak ngesortir gitu dari univ mana, terus akreditasinya tuh kira-kira berapa gitu tuh disortirin, yang bagus-bagus yang diambilin kayak gitu. Cuman aku nggak mengeneralisir ya, mungkin ini terjadi di perusahaan yang aku LO-in aja gitu. Nah, next ya ke pertanyaan dari AWNZ underscore. Apakah yang masuk UGM itu rata-rata dari SMA favorit? Aku nggak tahu rata-ratanya tuh mereka dari SMA favorit apa enggak. Cuman yang sepengetahuanku teman-temanku itu mereka mostly datang dari SMA favorit gitu. Ya kalau SMA yang kayak aku gini, kayak yang SMA sekelas kecamatan tuh kayak masih dikit gitu loh ditemuin, bahkan jarang ditemuin. Terus pertanyaan dari Tia, pernah pernah ngerasa capek nggak sama dunia perkuliahan? Pernah dong, demotivasi pun aku pernah. Karena sejenuh-jenuh apapun perkuliahan itu nanti bakalan bikin demotivasi. Nah nanti kalau aku lagi demotivasi itu aku nginget-inget tujuanku di sini tuh apa, terus nginget-inget kedua orang tua yang kayak pengen aku sukses tuh gimana gitu. Ya capek pernah, apalagi kalau misalkan minggu-minggu hektik mau UAS atau pas UAS kayak gitu, pas akhir semester itu bener-bener bikin ini sih, capek banget sih. Terus dari pertanyaan dari si Shiori underscore HNF. Bagaimana cara mengatasi teman yang terlalu ambisius?
Aku nggak tahu, tanya aja temanku karena aku ambisius. Canda. Gimana caranya ya? Gimana ya? Kita kan dari dulu udah dikasih nilai-nilai toleransi ya. Nah, toleransi itu nggak sebatas eh, isu-isu seperti suku, agama, ras. Nah, jadi eh, ya kita harus bisa menyikapi teman-teman kita ya sewajarnya aja gitu. Kalau mereka ambisius ya udah, yang penting mereka kayak nggak ganggu kehidupan kita. Terus mereka ambisnya yang dalam batas wajar gitu loh, kayak nggak merugikan kita juga gitu. Nah ya udah, kita terima aja sikap, kok sikap sih, kayak sifat teman-teman kita ambisius kayak apa kayak gitu, terima aja gitu loh. Namanya kan kita toleransi. Kayak anak kecil gue. Next pertanyaan dari Serendipity. Biaya hidup di UGM mahal nggak kak? Nah, ini kemarin udah aku bahas di videoku yang ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sana biaya hidup UGM tuh kira-kira mahal apa enggak. Aku pernah bahas dari awal sampai akhir tuh bahas biaya hidup di UGM, mulai kos, makan, laundry, terus apalagi ya, ya kebutuhan-kebutuhan nongkrong lain kayak gitu. Kebutuhan nongkrong lain, kebutuhan yang lain kayak nongkrong kayak gitu. Next pertanyaan dari Aninah lah. Aneh-aneh namanya. Mas, kalau jalur PBUTM sertifikatnya nggak juara nggak apa-apa toh? Kalau ini aku belum tahu karena yang harus juara itu tuh sertif yang PBU berprestasi. Nah, kalau PBUTM ini kan penelusuran bibit unggul tidak mampu kan. Nah, mungkin nggak harus menang nggak apa gitu. Next pertanyaan dari Zahra.underscore. Jadi panitia PPSMB itu gimana rasanya? Nano-nano, tapi banyak enaknya. Dukanya tuh ada, cuman kayak ya dukanya tuh cuman bumbu-bumbu doang gitu loh. Bumbu. Dukanya tuh cuman bumbu-bumbu doang gitu. Banyak sukanya kok, apalagi kalau misalkan pas opening dan closing ceremony itu bener-bener wow, enak banget guys. Next, ya, aku tuh ikut panitia PPSMB itu 2 kali tau guys. Yang pertama jadi Kovas, yang kedua jadi kesekretariatan atau KSK. Next pertanyaan dari Erin Dwi underscore lagi nih. Kalau linjur gitu di semua prodi ada atau cuman tertentu? Nah, teman-teman yang nggak tahu linjur, linjur itu adalah lintas jurusan. Nah, di tempat kita itu ada yang namanya KRS-an. KRS-an itu kita ngambil matkul. Nah, di matkul itu kita bisa linjur atau lintas jurusan. Misal jurusanku sosiologi, nanti aku lintas jurusan di PSDK atau pembangunan sosial dan kesejahteraan. Gitu bisa, itu namanya linjur. Kita ngambil mata kuliah yang nggak ada di jurusan kita, adanya di jurusan lain itu bisa di semua prodi tentunya. Aku mau ngambil di Ilkom bisa, aku mau ngambil di HI bisa, bahkan aku ngambil di hukum bisa, aku ngambil di FTP bisa, aku ngambil di Fakultas Ilmu Budaya bisa, aku ngambil matkul di psikologi juga bisa gitu. Yang penting ngambilnya itu yang berhubungan dengan prodi kita gitu loh, jangan yang melenceng terlalu jauh gitu. Nanti kalau melenceng terlalu jauh sama dosen pembimbing akademik kita bakal nggak ke-approve gitu. Daripada nggak ke-approve, mending yang ngambil yang pasti-pasti aja gitu loh guys. Yang terakhir ada pertanyaan dari Naila AHSN. Out of topic, gimana cara bagi waktu buat ngerjain tugas kuliah sama ngedit video? Berhubung aku sekarang masih libur, ya aku punya banyak waktu buat ngedit video karena belum ada tugas. Nah, pas besok pas besok udah mulai kuliah, biasanya aku tuh ngedit kalau misalkan malam gitu, take videonya pagi karena kalau kuliah kan biasanya tuh sehari itu cuman 1 matkul, 2 matkul gitu kan. Nah nanti weekendnya juga libur. Nah biasanya aku juga tag-nya di weekend, nanti langsung sekalian ngedit terus sekalian upload gitu. Jadi sehari full langsung menjadi semua kontennya gitu. Gitu guys. BTW, aku semester depan itu bener-bener literally kayak yang cici banget. Bener-bener aku tuh sehari cuma 1 matkul doang, kecuali di hari Selasa. Hari Selasa aku 3 matkul dari jam 10 sampai jam setengah 6 sore. Gitu guys. Oke, ini pertanyaannya udah habis. Sebenarnya tuh belum habis sih, cuman aku
milih-milih pertanyaan yang aku sebutin tadi. Eh, Thank you udah ngedrop question dan eh, oh iya masih ada satu pertanyaan anjir. Pertanyaan dari W. Saidina. Suka duka jadi anak sosiologi. Banyak sukanya, dukanya dikit. Apalagi kalau kita kuliah offline itu banyak banget sukanya. Karena kita bisa melaksanakan penelitian bareng-bareng teman angkatan kita. Itu satu semester bahkan 2 kali. 2 kali, 3 kali itu tergantung mata kuliahnya. Nah, di sosiologi ini semua mata kuliah itu bisa dibuat penelitian karena kita tuh basicnya emang didesain untuk menjadi seorang peneliti gitu loh. Terus dukanya, ya paling dukanya tuh kayak cuman capek kuliah, terus ngerjain tugas-tugasnya. Soalnya tugas-tugas anak-anak sosum itu, walaupun nggak sebanyak anak saintek, cuman anak-anak sosum ini tugasnya tuh kayak review jurnal, terus kayak bikin paper gitu tuh kayak udah bikin pusing karena kalau bikin paper, review jurnal itu kan kita harus baca jurnal paper dari awal sampai akhir kan. Kita juga harus ada referensinya. Dan referensinya itu tuh nggak cuma satu dua, itu kayak 6 7 dan dosen itu tuh bakal ngecap tugas kalian bagus kalau referensinya itu pakai jurnal-jurnal internasional. Nah, ya itu yang bikin capek tuh itu memahami tulisan-tulisan jurnal internasional karena ya beda aja penulisannya kayak ya bisa dipahami cuman nggak semudah jurnal-jurnal Indonesia gitu loh. Kalau Indonesia kan kayak intinya ini kalau keluar kan kayak kita harus interpretasi sendiri gitu loh intinya apa gitu. Dah selesai. Oke, thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe tentunya. Jangan lupa buat ikutin semua sosial media yang aku punya. Dan ya, yeah, thank you and see you on the next video. Bye-bye. Closingnya gak enak ya. Bye-bye.